Welcome to my channel. Halo, selamat hari Jumat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa, saluran yang menjadi mata dan telinga kalian pecinta tim nasional Indonesia. Ya teman-teman, di edisi kali ini seperti biasa kita akan mengupdate perkembangan dari tim nasional kita, tim nasional Garuda. Ada 3 topik yang akan gue bahas di kesempatan kali ini. Satu, soal performa tim nasional Indonesia usai atau pasca kualifikasi round 3 kualifikasi Piala Dunia kemarin menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Kita semua tahu kita berhasil mencuri poin 1 angka dari pertandingan yang berakhir 1-1, dan di GBK kita bermain 0-0 dari Australia, dan ini tentunya membuat Indonesia peringkatnya naik 4 strip ya, dari 133 ke 129. Ini memang sudah diperhitungkan oleh beberapa pihak, termasuk platform sosial media yang memang kerjanya ngitungin peringkat FIFA. Jadi sebelum diumumin resmi atau official itu sudah tahu. Jadi ini hanya penegasan aja. Jadi kita semakin membaik ya, dari kalau kita ingat pertama kali Sintayong membesut tim nasional kita di akhir 2019 awal 2020, peringkat kita itu 170-an. Sekarang sudah menyentuh angka 120-an. Jadi sudah 50 strip kita bergerak ke arah yang positif ya. Jadi terlepas dari kontroversi apapun, tim nasional kita saat ini sudah on the right track ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari performa, dari materi pemain yang ada, sebenarnya bukan tidak mungkin dalam waktu 1-2 tahun paling lama prediksi gua kita akan tembus 100 besar ya. Kalau dibilang ini hanya sekedar angka ya, tergantung dari sudut pandang mana ya. Tapi yang jelas peringkat FIFA ini sangat banyak konsekuensinya ya. Pertama, ini menunjukkan performa dari sebuah tim nasional itu dalam rentang beberapa bulan terakhir ya. Memang tidak 100% firm ya, sama linear, tapi paling enggak ini satu pertanda lah di mana tim nasional kita perkembangannya seperti apa, seperti yang gue ungkapkan di awal. Oh, ternyata bergerak ke arah yang positif. Dan kedua, tentunya berkaitan atau bisa berbenturan dengan peraturan dari liga-liga di dunia yang ada sebagian mewajibkan pemain asingnya itu berada dari negara dengan peringkat tertentu. Nah, jadi tetap ini kita apresiasi sebagai barometer perkembangan sepak bola kita. Jadi sudah on the right track, dan semoga seperti yang gue bilang tadi, sebelum Piala Asia 2027 mudah-mudahan kita sudah tembus 100 besar. Syukur-syukur bisa sampai 80 dan seterusnya. Nah, sedikit di luar Indonesia, kalau kita lihat di zona Asia ini yang paling tinggi tentunya kita semua tahu yaitu Jepang ya. Bahkan Jepang mereka itu lebih baik 2 peringkat ya, naik 2 peringkat dari peringkat 18 ke 16 ya. Jadi mereka memang yang terbaik, dan ini memang juga linear ya dengan penampilan mereka di lapangan, bagaimana mereka membantai Cina 3-7-0 dan juga Bahrain 5-0 ya. Jadi memang luar biasa Jepang ini ya. Kemudian diikuti yang kedua itu Iran di peringkat 19, naik juga, memperbaiki posisi mereka dari 20 ke 19. Sementara Australia yang 2 kali meraih hasil minor di kualifikasi Piala Dunia kemarin itu harus turun 1 strip dari 24 ke 25 ya. Jadi itu sedikit aja penegasan dari ranking FIFA yang terbaru, yang official, yang dirilis oleh FIFA tentunya ya. Ya, yang kedua kita akan bahas ada 2 nih, soal Asnawi yang main bisa mukau ya penampilannya di si Jalak Harupat, dan satu lagi soal Martin Paes. Mungkin kita Asnawi dulu deh ya, karena ini yang baru saja terjadi, baru saja berlangsung kira-kira mungkin beberapa jam yang lalu. Ditonton oleh Sintayong dan juga ada beberapa stafnya yang ikut ke Bandung nih, sekalian jalan-jalan mungkin ya, kulineran. Jadi penampilan dari Asnawi semakin membaik ya. Ini yang gue bilang tadi dalam beberapa kesempatan. Kadang-kadang seorang pemain dan juga agen itu jangan melulu haus akan uang. Ya, bukan berarti kita tidak boleh menerima tawaran yang bagus ya. Tapi kalau itu pada akhirnya hanya sesaat dan kemudian mematikan karir pemain, ini yang sangat disayangkan. With all respect, misalnya kita lihat Pratama Arhan. Ya, saat ini dia masih terdaftar statusnya ya, di Suwon, di Korean League One ya. Mungkin dengan gengsi yang lebih tinggi, mungkin juga gaji yang lebih tinggi, mungkin ya, yang pasti gengsi lebih tinggi
Tapi kita lihat ya, dia tidak bisa mendapatkan tidak bisa menembus tim utama, tidak bisa juga mendapatkan minute play yang sangat ideal ya. Dalam beberapa kayaknya udah 1,5 bulan kalau nggak salah dia bahkan tidak masuk di DSP atau line up dari Suwon FC. Nah ini kan juga kita lihat implikasinya ke tim nasional jadi dicadangin ya, selain tentunya juga ada Calvin Verdong ini yang memang tampil sangat konsisten dan musim ini dia selalu bermain setiap detik ya, baik di Nijmegen maupun juga di nasional Indonesia. Tapi memang ada pengaruhnya juga ya. Sebaliknya, nah kalau kita bicara kembali ke Asnawi, pilihan bijak dia untuk let's say sedikit mengalah quote by quote dengan memilih Liga Thailand atau Thai League. Ya tapi kita lihat bagaimana penampilan Asnawi sangat memukau di tengah persaingan yang tidak mudah. Di kanan ada Sandy Walsh dan juga mungkin ada pemain-pemain lainnya seperti Rio Fahmi. Tapi Asnawi sangat konsisten ya, bahkan didapuk menjadi salah satu pemain asing yang sangat sukses di Thailand di musim ini. Ya kita lihat di luar dari penampilan dia di Sijalak Harupat ya, bagaimana dia bisa menjaga clean sheet-nya timnya dari gempuran Dimas Derajat dan kawan-kawan, dan juga tentunya kita tahu dia sedikit agak bersih tegang ya. Tapi kita lihat bagaimana pemain ini selalu tampil dalam 6 laga terakhir competitiveness game. Jadi di 5 di Liga Thailand itu dia selalu bermain sebagai starter dan tidak tergantikan satu detik pun, dan hanya 1 kartu kuning yang dikantongi, dan kemudian 1 lagi di AFC Champions League 2. Ya, jadi ada intinya totalnya dia 6 laga terakhir itu, 5 di Liga Thailand, 1 di Champions League Asia League yang kedua, kasta kedua. Dia selalu tampil sebagai starter dalam 6 laga terakhir. Kemudian tidak pernah digantikan sama sekali. Ya ini luar biasa, dan total dia mencatatkan 2 clean sheet. Dalam 2 pertandingan terakhir dia tidak kebobolan saat menghadapi tim papan atas Buriram United 0-0, dan juga tentunya baru saja yang berlangsung yaitu bermain 1-0 dari Persib Bandung. Ya ini sangat luar biasa, karena kalau kita lihat di awal musim dia memang dicadangin. Pertandingan pertama sekali menghadapi Rayong itu bulan Agustus, ini pertama kali bergulir ya, pertandingan perdana musim ini dia dicadangin dalam kondisi timnya ketinggalan 0-1. Kemudian dia masuk menit 80, timnya kemudian membalikkan keadaan menjadi 3-1, dan setelah itu berturut-turut atau dia selalu menjadi starter, menjadi pilihan utama di sisi kanan ya pertahanan dari Port FC. Jadi sekali lagi selamat buat Asnawi yang menurut gua karirnya ya waktu itu agak sedikit shaky, tapi kemudian kembali dia menemukan jalan yang on the right track ya. Dan kemarin juga ada sedikit insiden atau tadi ya barusan itu di mana dia kita lihat ada berbenturan. Sebenarnya ini memang diawali dari pelanggaran Asnawi kepada Dimas Derajat, tapi ya pelanggaran kan it happens gitu dalam setiap pertandingan, kecuali dan pelanggaran itu pun menurut gua masih sangat bisa diterima lah, acceptable, bukan yang misalnya ngangkat kaki dengan pull atau mukul, enggak gitu. Tapi mungkin Dimas Derajat sedang emosi atau bagaimana akhirnya sempat bersih tegang. Cuman ya itu dia, ya gue berusaha juga untuk tidak gue lihat ada beberapa cuplikan tuh kayak manas-manasin lah secara nggak langsung. Ya jangan begitulah ya, tapi kita justru melihat yang aspek yang positifnya, yaitu setelah itu malah kita lihat Asnawi bertukar baju ya, bertukar jersey dengan Dimas Derajat ya. Ya gue rasa ini justru menunjukkan bagaimana kedua pemain ini walaupun sempat bersih tegang tapi tetap waras otaknya. Jadi tetap mereka tahu bahwa apalagi ini sama-sama orang Indonesia ya. Jadi tidak perlu berlebihan lagi. Apalagi ditonton oleh Sintayong, dan kita tahu ya Asnawi memang langganan dari tim nasional Indonesia, terlepas dari pertandingan terakhir, di 2 pertandingan terakhir dia tidak inti, tapi bagaimanapun juga dia ada di barisan utama ya, di barisan utama sebagai bek kanan kalaupun Sandy Walsh tidak bisa main atau digeser menjadi center back ya. Jadi tetap penting perannya, dan juga Dimas Derajat ya yang musim ini agak mulai lumayan penampilannya dan kemudian berbuah dengan dipanggil oleh Sintayong. Jadi semoga ya pertandingan ataupun insiden tadi jangan dibesar-besarkan. Ya yang pasti khusus untuk Asnawi, gue pribadi gue senang karena dia semakin reguler mainnya. Ya mudah-mudahan dia bisa berprestasi, dan mudah-mudahan dia bisa lagi mencoba untuk naik ke liga yang mungkin kastanya lebih tinggi seperti Jepang atau Korea Selatan ya. Toh dia masih muda, waktu masih banyak untuk terus berkembang. Oke. Last but not least, ya kali ini kita akan terbang jauh ke Amerika Serikat, tepatnya ke Salt Lake City.
ya. Tadi bukan dini hari, pagi ya, sekitar jam 10 mungkin itu gue sempat menonton dari awal sampai akhir penampilan dari abang kita Martin Paes. Sayang memang timnya harus mengakui ketangguhan dari Real Salt Lake, yang dimana di pertandingan tersebut Dallas kalah 3-2. Jadi Bang Martin Paes ini kebobolan 3 kali. Nah ini juga sama nih. Ya gue tadi sempat baca di mana-mana itu katanya, oh ini habis membela timnas langsung penampilannya turun. Memang ada beberapa pemain yang berdampak ya, tapi bukan karena kenapa-kenapa ya, karena memang habis international break mereka lelah, kayak Ivar Jenner misalnya akhirnya nggak dimasukin di line up di pertandingan pertama. Kecuali kayaknya Calvin Verdong yang emang nggak ada pusernya, ini luar biasa. Tapi pada umumnya ya sekali lagi kita mau lihat dari sisi mana nih? Ya kalau kita lihat dari sisi yang positif, ya itulah pengorbanan mereka. Ya mereka ketika membela timnas atau international break itu lebih melelahkan, lebih jauh. Jadi pengorbanan itu juga kita hargai ya. Jadi tapi tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Kalau sisi yang negatif ya, oh lihatlah gara-gara dia bela timnas Indonesia, karirnya di klub jadi terganggu. Itu terserah kalian. Tapi yang pasti kalau nah ini dia ya, karena gue nonton detail ini setiap detik di pertandingan Real Salt Lake lawan Dallas. Sebenarnya dari 3 gol itu memang ada satu kesalahan Martin Paes. Kita juga harus objektif menilai, yaitu gol kedua ya, karena gol pertama ini adalah penalti. Ini juga penaltinya soft penalti ya, ada ya memang nggak dibilang shoulder to shoulder ya, mungkin tight to tight ya, paha ke paha gitu ya, dan itu memang nggak perlu diambil oleh pemain belakang Dallas sehingga akhirnya penalti, dan penaltinya juga memang bagus. Martin Paes terkecoh dia perendangan, nanti mudah-mudahan gue insert gambarnya ya. Eksekutor itu mengarahkan ke tengah ya. Kemudian gol kedua memang itu kesalahan jelas, kita harus mengakui kesalahan dari Martin Paes, gimana dia agak terlalu maju kemudian dicop sama pemain Real Salt Lake, yaitu Julio ya di menit ke-24 ya, sebelum akhirnya kemudian memang ada gol penyeimbang di menit akhir babak pertama ya, itu juga agak sedikit tricky. Nah kemudian gol kebobolan yang ketiga itu memang itu serangan balik ya, lagi-lagi memang ya nggak ada yang bisa dilakukan oleh Martin Paes ya. Bahkan di menit-menit terakhir sebenarnya setelah 3-2, karena ngebalas lagi nih Dallas yang memperkecil kedudukan, Martin Paes sempat naik ke depan juga. Sempat agak dapat peluang lah, walaupun bukan half chances ya, sempat mengarah ke dia, tapi kemudian ya nggak terjadi apa-apa, dan akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 3-2. Ya seperti biasa kita tetap mendukung seluruh pemain diaspora yang tentunya bermain di abroad. Semoga mereka tetap konsisten, karena sekali lagi performa mereka di liga ini tentunya juga ada konsekuensinya di tim nasional kita. Seperti yang gue bilang tadi, misalnya Calvin Verdong ya di timnas, di klubnya di Nijmegen dia tampil sangat konsisten ya, kita lihat di klub atau di liga juga ternyata dia sangat luar biasa ya penampilannya. Ya teman-teman, itu kira-kira bahasan di kesempatan kali ini. Ada 3 topik ya, gue nggak tahu kalian yang nonton ini jam berapa. Semoga ini bisa memberikan asupan dari dahaga kalian, update soal tim nasional Indonesia. Dan seperti biasa, tinggalkan komen kalian di bawah terkait dengan 3 topik tadi. Mungkin ada yang kalian ada yang sepakat, ada yang mengapresiasi, atau mungkin mengkritik dan sebagainya. Silakan, feel free untuk meninggalkan komen di bawah. Alright, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak, dan seperti biasa dari lubuk hati yang paling dalam gue berharap kalian dalam keadaan baik-baik semua, dalam keadaan sehat juga. Dan tentunya selamat beraktivitas, selamat juga hari Jumat buat kalian semua. Bye-bye.